Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Gemar Online Kamis 30 Oktober 2025. Gemar pagi ini terambil dalam Ulangan pasal 28. Kita akan baca lompat-lompat. Mari kita simak baca bersama dalam Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan padamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini janji berkat Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan bilang, asal engkau setia mendengarkan dan melakukan selalu akan perintah Tuhan. Kita lanjutkan, dan apa yang terjadi jika kita tidak melakukan, tidak setia dan tidak memperhatikan, tidak melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Ayat 15, kita lanjutkan membaca kita. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka segala kutuk akan datang padamu dan mencapai engkau. Ayat 20. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan penghajaran di antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Huruf besar. Kita lanjutkan ayat 45 dari Ulangan 28 tadi. Segala kutuk itu akan datang atasmu, memburu engkau, mencapai engkau, sampai engkau punah karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu selama-lamanya. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau berkat atau mau kutuk. Dan yang Tuhan mau sangat simpel dan mudah. Tidak banyak. Tuhan mau kita setia, mendengarkan, memperhatikan, melakukan segala perintah Tuhan, dan bukan korban. Sekarang yang kita renungkan, korban itu segala korban penghapus dosa, korban tebus salah, dan korban yang lainnya. Bukankah itu dari Tuhan? Tuhan yang perintahkan melalui Musa. Dan sekarang Tuhan mau yang penting itu mendengarkan, melakukan, setia, mengiring aku,
mendengarkan akan perintahku dan bukan korban. Padahal mempersembahkan korban-korban itu juga perintah Tuhan. Mengapa Tuhan demikian? Seakan-akan berubah perintah. Mari kita baca dalam 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat 22. Ini adalah kisah dari perjalanan hidup dari Raja Saul. Sehingga Raja Saul, apa yang dilakukan Raja Saul ini menyakiti hati Tuhan. Apa yang dilakukan ini menjadi peringatan untuk kita, menjadi contoh yang tidak baik untuk kita. Biarlah kita juga memperhatikan. 1 Samuel 15 ayat 22. Begini bunyi firman Tuhan. Ini peringatan raja, ini peringatan Samuel, Nabi Samuel untuk Saul. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Di sini Raja Saul melanggar perintah Tuhan, melakukan sendiri, mempersembahkan korban untuk Tuhan dan tidak menunggu Nabi Samuel. Itu perintah, itu ketetapan. Setiap yang bisa mempersembahkan korban hanya nabi, hanya orang-orang nabi dan imam-imam yang berhak mempersembahkan korban untuk Tuhan. Tapi Raja Saul ini melanggar perintah Tuhan. Akhirnya Nabi Samuel menyampaikan, bukan korban bakaran yang membuat hati Tuhan senang, tapi terlebih dari korban-korban itu adalah memperhatikan, mendengarkan, dan melakukan setiap perintah Tuhan. Mendengarkan lebih baik dari korban sembelihan, itu yang Tuhan mau. Kita buka lagi dalam Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai setia, bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kenapa? Bukankah korban-korban itu Tuhan yang juga perintahkan? Dalam perjanjian baru kita bisa mendapat jawaban. Bukankah korban hewan itu Tuhan yang punya? Tuhan mempunyai semua yang di dunia ini. Dia lebih dari segalanya. Dan dia membutuhkan kita, makhluk ciptaannya yang paling mulia, untuk menyembah, mendengarkan perintahnya. Karena Tuhan sendiri sudah menjadi korban untuk kita, menjadi korban yang sempurna untuk menebus dan menyempurnakan kita. Kita baca dalam Ibrani pasal 10. Kita baca ayat 14. Ibrani pasal 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka
yang Ia kuduskan. Dalam perjanjian baru bukan lagi korban hewan, binatang, tapi Tuhan sudah sediakan pribadinya yang menjadi korban yang sempurna, satu kali untuk selama-lamanya, menjadikan kita umat pilihannya kudus di hadapan Tuhan. Dan kita baca selanjutnya ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tuhan menyediakan dirinya sendiri sebagai korban-korban hewan yang tidak sempurna. Tapi Tuhan sediakan dirinya sendiri menjadi korban untuk kita, untuk menghapus dosa kita. Tuhan menyediakan diri menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa kita. Dan tidak memerlukan korban-korban binatang lagi. Korban yang sempurna. Tuhan Yesus sendiri yang telah menebus kita. Sekarang, apa yang Dia mau? Apa yang Tuhan mau atas hidup kita? Apa yang menjadi tugas kita? Selain dari mempersembahkan korban yang sudah tidak perlu lagi, karena Tuhan yang sudah menjadi gantinya untuk kita. Mari kita baca ayat 35 dan 36. Sebab itu, jangan kamu lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Kita tidak memerlukan lagi korban binatang, domba, kambing, karena Tuhan sudah menjadi gantinya. Tuhan menyediakan dirinya sebagai korban tebusan untuk dosa kita, untuk menebus kita. Korban yang sempurna, korban satu kali untuk selama-lamanya. Sekarang menjadi tugas kita adalah menjadi anak Tuhan yang setia, yang tekun, yang dengar-dengaran, yang selalu melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang mau, yang harus kita lakukan. Hanya fokus kita melakukan apa yang Tuhan mau, dan hanya untuk memandang pribadi Tuhan. Kita lakukan semuanya untuk Tuhan, karena Tuhan yang telah mempersembahkan dirinya sendiri. Sekarang saatnya kita mempersembahkan hidup kita yang Tuhan sudah tebus, untuk menyenangkan, untuk memuliakan, untuk melakukan apa yang mau dalam hidup kita. Dan akhir dari semuanya, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan janjikan atas apa yang kita lakukan, kita akan memperoleh janji yang Dia janjikan, hidup kekal bersama Dia di sorga. Biarlah firman hari ini menjadi peringat-ingatan rema selalu dalam setiap langkah hidup kita. Biarlah kita mempersembahkan hidup kita, melakukan semua yang tahu Tuhan mau atas hidup kita, hanya untuk kemuliaan nama Bapa kita di surga. Karena Tuhan sudah menebus kita dengan dirinya sendiri. Selayaknya lah kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita,
untuk melakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Mari kita renungkan, kita simpan, kita lakukan dengan sukacita apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Amin. Mari kita mulai kegiatan kita pagi ini dengan doa. Tuhan, terima kasih buat korban-Mu. Tuhan, Kau mengasihi kami. Kau telah menyediakan diri-Mu sendiri sebagai tebusan atas dosa kami. Kau telah menyediakan tubuh-Mu untuk menebus kami. Dengan darah-Mu, Engkau mau membeli kami, menebus kami, menjadi anak-anak tebusan-Mu, anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan surga yang akan mewarisi kerajaan surga. Tuhan, selayaknya lah kami sekarang mempersembahkan tubuh ini untuk melakukan kehendak-Mu yang bisa menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam hidup kami, dalam setiap langkah hidup kami. Bapa, mampukan kami, Bapa pimpin kami, Roh Kudus pimpin setiap langkah hidup kami, hingga kami bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami serahkan hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan. Pimpin kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan, bisa menjadi berkat untuk sekeliling kami, menjadi garam dan terang untuk sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.